Nah, Hebat Indonesia, kali ini kita sajikan materi kegiatan distribusi yang merupakan materi mata pelajaran IPS kelas 7 semester 2. Apa sih distribusi? Anak-anak, barang tidak mempunyai nilai guna apabila tidak sampai ke tangan konsumen. Untuk sampai ke tangan konsumen, perlu adanya kegiatan ekonomi yang disebut dengan kegiatan distribusi. Dari keterangan di atas, kalian pastinya tahu apa sih kegiatan distribusi itu. Oleh karena itu, maka di sini ada distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan atau jasa dari produsen kepada konsumen. Di sini kami sajikan 3 gambar. Gambar yang pertama kalian pasti tahu gambar apa. Gambar yang kedua, gambar apa kalian pasti tahu. Termasuk gambar ketiga. Gambar pertama adalah seorang penjual bakso yang memproduksi baksonya sendiri kemudian dijual di depan rumahnya. Ini adalah sebuah perusahaan mobil yang mendirikan showroom di tempat ini. Kemudian ini adalah minimarket yang lagi booming di Indonesia. Apakah ini termasuk kegiatan distribusi? Ya, pasti kalian semuanya tahu bahwa itu adalah kegiatan distribusi. Dari 3 gambar itu, gambar pertama adalah distribusi langsung. Ya, gambar kedua adalah distribusi semi langsung. Dan yang ketiga adalah gambar distribusi tidak langsung. Apa itu distribusi langsung? Distribusi langsung adalah penyaluran barang atau jasa yang dilakukan langsung oleh produsen ke konsumen. Contoh, pedagang gorengan yang membuat gorengan untuk dijual sendiri di kios depan rumahnya. Pasti kalian bisa membuat contoh atau memberi contoh dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kalian. Distribusi semi langsung adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi kepada konsumen melalui sebuah toko atau showroom yang dimiliki oleh produsen itu sendiri. Contoh, sebuah kendaraan bermotor roda 4 menjual hasil produksinya melalui showroom di beberapa daerah yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Sedangkan distribusi tidak langsung adalah penyaluran barang dari produsen kepada konsumen melalui perantara. Misalnya, sebuah produk sabun mandi, produsen sabun mandi menjual produknya lewat minimarket, misalnya Indomaret atau Alfamaret dan lain-lain. Apa sih tujuan distribusi? Yang pertama adalah mempermudah penyaluran barang hasil produksi kepada konsumen. Ya, mempermudah di sini. Yang kedua, menyebarluaskan produk sehingga meningkatkan produktivitas. Dengan menyebarluaskan atau memperluas pemasaran, diharapkan produk tersebut bisa meningkat sehingga ada peningkatan produktivitas. Yang ketiga, mempercepat dan mempermudah sampainya hasil produksi kepada konsumen. Yang keempat, memperoleh keuntungan dari jasa distribusi. Pelaku distribusi, dalam hal ini kita bagi menjadi 6, pedagang eceran, agen, maklar, dan komisioner. Pedagang dibagi menjadi 2, yaitu pedagang eceran atau retailer dan grosir. Di gambar 1 di sini adalah dia mengecer barang. Maka di gambar 1 ini menunjukkan dia adalah retailer. Apa retailer? Retailer merupakan sebuah bisnis yang dijalankan dengan menjual produk eceran. Sedangkan grosir
di gambar di sebelah kanan, badan usaha yang menjual barang dagangan kepada penjual atau pengusaha lain. Apa itu importir atau eksportir? Saya kira kalian sudah tahu. Importir berarti kegiatan pedagang yang mendatangkan barang ke negaranya atau membeli barang dari negara lain. Sedangkan eksportir adalah yang menjual barang ke negara lain. Sekarang mari kita lihat perbedaan agen, maklar, dan komisioner. Sekali lagi, kita lihat perbedaan agen, maklar, dan komisioner. Perbedaan yang pertama, dari hubungan hukum ada bersifat tetap untuk agen, maklar hubungan hukum pemberian kuasa bersifat tidak tetap, sedangkan komisioner hubungan hukum pemberian kuasa khusus. Di sini ada kuasa khusus bersifat tidak tetap. Perbedaan kedua dari pengangkatan. Agen pengangkatan tidak dapat disumpah. Kemudian pengangkatan untuk maklar, pengangkatan diangkat dan disumpah. Sedangkan komisioner tidak ada pengangkatan. Kemudian yang ketiga, untuk agen, aturannya terdapat dalam KUHP, dalam KUH Perdata, dan dari kebiasaan. Maklar, aturannya terdapat dalam KUHD. Komisioner, aturannya dalam KUHD dan KUH Perdata. Di sini perbedaannya. Kemudian hak yang diterima oleh agen adalah provisi. Yang diterima oleh maklar adalah hak komisi dan retensi, sedangkan komisioner menerima komisi, retensi, dan privilege. Apa persamaan dari ketiganya? Yang pertama, agen sebagai pemegang kekuasaan, maklar juga sama, demikian juga komisioner. Persamaan kedua, sama-sama menerima upah. Sedangkan yang ketiga, agen terikat oleh kesepakatan, termasuk maklar dan komisioner. Sedangkan yang keempat, agen bertindak sebagai penyalur barang, demikian juga maklar dan komisioner. Persamaan yang kelima, bertindak secara perorangan, kelompok atau perusahaan. Jadi ketiga-tiganya bisa berupa perorangan, kelompok, atau perusahaan. Itulah paparan dari kami. Terima kasih atas like, comment, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.